Sejarah perjuangan Papua untuk kemerdekaan memiliki akar yang panjang dan kompleks, melibatkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Berikut ini adalah gambaran umum dari perjalanan sejarah tersebut. 1. Penjajahan bangsa Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, Papua dihuni oleh berbagai suku dengan budaya, bahasa, dan sistem kepercayaan yang beragam. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, dan pada tahun 1920-an, Papua Barat resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. 2. Perang Dunia Kedua dan awal kemerdekaan Indonesia. Selama Perang Dunia Kedua, Papua menjadi medan pertempuran penting antara Sekutu dan Jepang. Setelah perang, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, wilayah Papua Barat tidak langsung menjadi bagian dari Indonesia, karena Belanda masih mengklaimnya. 3. Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, Komite Nasional Papua mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat dan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol kebangsaan. Namun, deklarasi ini tidak diakui secara internasional. 4. Perjanjian Agreement New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat, Pepera, 1969. Melalui Perjanjian New York pada tahun 1962, wilayah Papua Barat diserahkan kepada PBB untuk kemudian diintegrasikan ke Indonesia. Pada tahun 1963, Indonesia mengambil alih administrasi Papua Barat. Pada tahun 1969, dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat, Pepera, di mana 1025 perwakilan memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Proses Pepera ini dipertanyakan legitimasinya, dan banyak yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak sah. 5. Berdirinya Organisasi Papua Merdeka, OPM. Pada tahun 1965, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dibentuk sebagai kelompok gerilyawan yang menentang kekuasaan Indonesia di Papua. OPM, bersama dengan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, terus melakukan perlawanan, baik secara bersenjata maupun melalui aksi politik. 6. Pelanggaran hak asasi manusia dan isu ekonomi. Seiring berjalannya waktu, banyak laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh pihak keamanan Indonesia. Selain itu, pembangunan ekonomi di Papua seringkali tidak menguntungkan penduduk asli, sementara kekayaan alam daerah tersebut dieksploitasi. Ketidakadilan sosial dan ekonomi ini menjadi salah satu pendorong utama gerakan kemerdekaan. 7. Perjuangan di forum internasional. Selain aksi dalam negeri, perjuangan untuk kemerdekaan Papua juga dilakukan di tingkat internasional. Aktivis Papua, bersama dengan pendukung dari berbagai negara, terus mengupayakan agar isu Papua diakui secara internasional dan mencari dukungan untuk hak penentuan nasib sendiri. 8. Situasi kontemporer. Saat ini, perjuangan kemerdekaan Papua masih berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk diplomasi, advokasi hak asasi manusia, dan gerakan perlawanan bersenjata. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, terus mengupayakan pembangunan di Papua serta mencoba mengatasi konflik dan ketidakpuasan melalui berbagai kebijakan, meskipun hasilnya masih diperdebatkan. Situasi di Papua tetap menjadi isu yang kompleks dan sensitif, dengan banyak tantangan dalam mencari solusi yang damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika ada yang bertanya, silahkan tinggalkan kolom komentar Anda. Sekian dan terima kasih.